Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Al-Mukarramun, para sepuh, para pengurus musola, para guru, para jamaah yang insya Allah hingga malam yang sangat berbahagia ini kita senantiasa dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya hormati bil khusus Ketua DKM Musola Al-Hikmah Bapak Bejo beserta seluruh jajaran pengurus yang lainnya. Juga ada guru kita Kang Ustadz Yanto. Alhamdulillah malam ini bersama kita. Ada orang tua kita, sesepuh kita, Pak RW, Bapak Agus Komarudin, dan bapak-bapak semuanya yang hadir di sini. Alhamdulillah. Ya, ada juga Pak RT Sidik Martakrama. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di majlis ilmu, di tempat yang penuh dengan barokah. Enggak, Pak Tono. Di waktu yang mustajabah insyaallah, antara maghrib dengan isya. Kita manfaatkan untuk mengkaji ilmu, membahas ilmu mengenai tentang kaifiat sholat, khususnya ibadah mahdhah, diantaranya sholat, yang mudah-mudahan ini menjadi bagian bentuk nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Monggo para sedulur, Bapak-bapak, salam. Alhamdulillah ada Ketua DKM Mas Bambang, Pak RT Sarwono. Alhamdulillah, monggo. Pada sehat semua Pak ya? Alhamdulillah. Kita awali ta'lim ini seperti biasa dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga dengan asbab suratul Fatihah, dengan wasilah surat Al-Fatihah, Allah anugerahkan kita kemudahan, mudah dan gampang dalam menghadapi segala urusan, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat. Dan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, anak cucu yang soleh dan solehah. Dan demikian juga terus kita mohon kepada Allah setiap saat, jangan pernah bosan. Semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadhihin niyah
وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jam waras. Waras kah? Waras. Nah, takutnya enggak waras. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Malam ini kita sudah bareng-bareng akan membaca kitab Fathul Qorib, pasal tentang rukun sholat. Mudah-mudahan bener lah. Udah ngajinya sebulan sekali, tukang shopping juga gilang-gilangan. Ya, jadi nggak tahu, nggak ditandain. Terus mudah-mudahan bener. Ya kalau terulang ya nggak apa-apa, kalau keloncat ya nggak apa-apa. Udah. Yang penting judulnya ngaji. Kita masih membahas tentang sholat. Kita pernah dengar guru kita bahwa Rasulullah bersabda, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Pernah dengar Pak? Gitu ya? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, mboten sawon niku kalau nggak salah begitu hadisnya. Sholatlah Kang Andi seperti melihat aku sholat. Jadi aku ini maksud Rasulullah SAW. Nah kita nggak ketemu Rasulullah. Kita juga nggak ketemu sahabat. Kita nggak ketemu tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nggak ketemu. Kita hidup di abad ke-15. 1446 Hijriah. Kita ketemunya Mas Bejo. Kita ketemunya Kang Marjuni. Jadi kita ketemunya guru. Anggaplah guru Yanto ketemunya. Jadi nggak bisa ketemu nyontoh Rasulullah. Bagaimana cara nyontohnya? Kan kita nggak tahu. Sahabat nggak tahu. Berarti nyontohnya guru kita. Yang gurunya punya guru, dari guru ke guru sampai kepada tabi'at tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat. Nah, sahabat gurunya Rasulullah. Berarti ketika kita membaca kitab-kitab turusnya ulama, karya-karyanya ulama, interpretasinya ulama yang dipastikan dari Quran dan Sunnah, yang dipastikan tidak akan lepas dari Quran dan Sunnah, maka kita sedang mencontoh Rasulullah melalui guru-guru kita. Jadi kalau ada orang sholat, saya mah ikut Rasulullah. Saya mah langsung, gak pakai mazhab, langsung Quran. Umpama ada yang bilang begitu, Kang Andi ngomong begitu. Saya mah gak pakai mazhab lagi, langsung Quran, goro. Dijamin orang itu gak bakal bisa sholat. Gak bakal, Quran gak menceritakan sholat. Quran memerintahkan sholat, iya, mendirikan sholat. Tapi Quran gak menceritakan sholat sehari semalam 5 waktu, enggak. Bagaimana sholat itu duhur berapa rakaat, enggak ada. Adanya di hadis. Hadis menceritakan. Cuma kalau kita nyelonong sendiri baca hadis, nggak ketemu prakteknya seperti apa. Jadi saya bawa kitab hadisnya terkait tentang sholat. Umpama ada yang mau baca aja, saya nggak mau, bukan tukang hadis, saya mau udah, saya baca terima bersih.
Jadi apa yang saya baca, hamratul Qur'ani was sunnah, intisari, petikan, saripati, apa yang sudah diejawantahkan oleh ulama yang paham Quran dan ngerti hadis. Diperset. Terus muncul rukun-rukun syarat batal itu. Nah kalau langsung di Quran nggak bisa. Jadi yang ngomong langsung Quran bisa sholat, bohong. Dia tuh belajar sholatnya kalau nggak dari orang tuanya, ya dari gurunya di kampung atau dari madrasah. Berarti kan dari gurunya sama. Nggak mungkin dia belajar langsung belajar sholat dari Quran, bahkan dari sunnah. Karena nggak bisa. Sebab untuk memahami sunnah kita harus ikut pahamnya ulama yang ngerti tentang sunnah. Paham itu ya? Jadi tenang saja, ngaji Fathul Qorib ini sedang berusaha pengen nyontoh seperti sholatnya Rasulullah. Akan sama enggak? Dijamin enggak akan pernah sama. Sampai botak enggak akan pernah sama kita. Enggak pernah sama. Nyamar dengan Rasulullah enggak mungkin sama. Mustahil bahkan lah. Cuma minimal, ya kelirunya jangan terlalu jauh gitu aja udah. Wong jenengan nyontohnya Pak Marjuni. Pengen sama dengan Rasulullah ya enggak lah. Contohnya Pak RT Tono, enggak sama. Cuma kita pengen yang minimal jangan terlalu jauh bedanya. Don. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi arkanis sholati. Faslun ay hadza faslun utawi ikilah iku ana pasal suci. Fi arkanis sholati ing dalem mertelakno pirang-pirang rukune sholat. Jadi ceritanya sudah bahas syurutu wujudi sholat sudah kelar. Syurutu sihhatis sholat sudah beres. Masuk arkanis sholat. Jadi rukun-rukun tentang sholat. Karena kitab Fathul Qorib ini terbilang kitab yang ya cukup ringkas lah. Ringkas lagi ya takrib. Cuma kalau baca takrib saya nggak bisa jelasin. Takut salah, takut keliru jelasinnya. Saya bacanya Fathul Qorib. Itu pun juga belum tentu benar juga. Mudah-mudahan kelirunya dimaafin gitu aja udah. Yang penting ada tulisannya. Dulu saya pernah belajar sama guru, dapatnya begini. Jadi kalau saya salah nanti jangan salahin guru saya. Apalagi salahin kitabnya. Enggak. Saya salah dulu ngajinya, sering ngantuk, kira-kira begitu dah. Nah, wong sholat ini sudah dikerjain, sudah kita kerjakan, tinggal cocokin aja sama apa enggak nih, apa yang saya sampaikan selama ini. Oh iya sama, ya insya Allah. Umpamanya salah, ya sudah, saya salah gitu aja. Nanti saya tanya sama jenengan belajar sholat begini dari mana, kan begitu, gampang. Wa taqaddama makna sholati lughatan wa syar'an. Taqaddama wis dingin. Jerung dermayu wis ulu lah. Wis disiti makna sholati, makna sholat lughatan ing dalem munggoe bahasa wasarkan lan munggoe salah. Jadi sudah dibahas lebih dulu tentang makna sholat baik secara bahasa maupun secara istilah syariat. Udah kelar. Jadi kalau ada jamaah hikmah ditanya, apa artinya sholat menurut bahasa? Diem aja, berarti dia waktu ngaji tidur. Gitu. Kalau ada di sini ditanya, apa takrif atau definisi sholat menurut istilah syariat? Gak bisa jawab, berarti ngajinya ngantuk. Atau lupa. Atau pura-pura lupa, padahal benar-benar lupa. Ya mesti paham. Bahwa sholat itu kan sudah dibahas aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bisyara'ito. Ingat gak? Mesti nggak ingat. Udah, pokoknya begitulah. Jadi sholat itu ucapan, perbuatan, kan begitu kan? Yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu bisyara'ito mahsusatin. Itu versi kitab Fathul Qorib. Ya insyaallah sama lah insyaallah.
Terus rukun sholat yang selama ini kita lakukan ada berapa? Kan begitu. Nanti di kitab-kitab fikih ini beda-beda. Bapak ngaji kitab umpamanya Sulam Munajat. Di situ 13. Di kitab Kasifatus saja 17. Ada lagi yang 14. Di sini 18. Banyak malah. Kok beda-beda begitu sih, gak konsisten ulama ini, makanya namanya interpretasi. Meskipun beda jumlah, tidak saling nabrak. Ada yang diringkas jadi satu. Ada yang rinci sujud satu, tumaninah dalam sujud satu. Jadi jumlahnya tuh begitu. Ada yang sujud plus tumaninah jadi satu. Ada yang begitu ngitungnya. Jadi tenang saja, asal ngaji insya Allah aman. Ngajinya 13, saya 14, itu kok 18, saya 17. Beda-beda tapi yakin tidak jadi masalah. Intinya sama. Yang pertama, rukun sholat jumlahnya ada 18. Wa arkanus sholati tsamaniyata asyara ruknan, lan utawi pira-pira rukune sholat iku tsamaniyata asyara ana 18 apane ruknan rukune. Jadi rukun sholat jumlahnya ada 18. Gampang, dihitung gampang. Diapalin gampang. Ada bapak-bapak, bapaknya saya kok gak hafal sih. Yang penting sholatnya sudah sesuai. Takbiratul ihramnya benar, sesuai aturan. Terus niatnya mantap, disertakan pas saat takbiratul ihram. Fatihahnya sesuai standar tajwid. Terus rukunya, tumaninahnya dapat, prakteknya sesuai. Ya nggak ada masalah. Cuma untuk tahu, ya kan harus belajar. Jangan-jangan ruku seperti itu ngikutin Kang Andi. Pokoknya saya mau ikut-ikutan aja dah. Kang Andi ruku, saya ikut ruku. Nggak ngerti kalau ruku itu bagian dari rukun. Ya wajib tahu berarti mana rukun, mana syarat, mana sunnah. Sunnah juga mana yang hayat, mana yang ab'ad. Penting. Yang pertama dari 17 itu adalah ahaduha. Yang pertama an-niyatu, niat. Apa itu niat? Niat itu wahia qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Bahasa Indonesianya cari sendiri dah. Qasdus syai'i nejo sewiji-wiji muqtaronan hale den barengaken bi fi'lihi kelawan agawe se. Kira-kira bahasa Indonesia apa? Bermaksud mengerjakan apa sih? Bermaksud sesuatu serta merta dengan dikerjakannya lah. Bingung bahasa Indonesia ini bingung. Terus pokoknya begitulah. Jadi ibarat makan tuh begini, bukan cuma niat makan tapi nggak makan. Niat makan sambil makan. Oh, niat makan dari pagi niatnya doang, nggak makan-makan. Ya nggak kenyang-kenyang, cuma niat doang. Nah, yang dimaksud qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi, bermaksud melakukan sesuatu serta merta dengan mengerjakannya. Berbarengan dengan mengerjakannya. Jadi bukan maksudnya doang, mengerjakannya juga. Itu niat namanya. Terus tempatnya niat di mana? Di mulut, di tangan, apa di kaki, apa di mata. Ternyata tempatnya niat al-qalbu, di dalam hati. Wa mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Sudah wudu dari rumah. Umpamanya sampai sini wudu lagi. Gak ada masalah. Karena rumahnya agak jauh, pengen wudu lagi. Boleh, boleh. Bagus, cakep. Yang penting wudunya yang benar, jangan ngabisin air. Pada saat wudunya sudah israf, berlebihan ngabisin air, haram. Haram hukum.
Berlebihan nggak boleh. Di musola ini diperuntukkan airnya buat wudhu. Buat wudhu. Tiba-tiba wudhunya berlebihan. Nyuci kaki, nyuci muka sampai 10 kali. Wow. Atau air tersebut kemudian buat nyuci motor. Gimana kira-kira? Wow. Padahal diperuntukkan untuk wudhu. Tapi kalau memang sudah disepakat untuk kemaslahatan umat, mau mulai itu, monggo. Silakan. Saya yakin di sini begitulah insya Allah. Tujuannya sama. Selain untuk wudhu, ya kalau umpamanya tetangga lagi kehabisan air, sanyonya mangkok, monggo. Saya yakin yang sedekah juga untuk semuanya. Tidak diperuntukkan untuk khusus ini, enggak. Saya yakin insya Allah. Makanya nanti yang wakaf, kalau wakaf itu jangan dikoyini begitu. Saya wakaf bikin sumber air yang diperuntukkan cuma wudhu. Kasihan nanti pengurus. Takut salah. Surupnya untuk umat semuanya. Jadi enak itu. Ya tapi jangan jor-joran juga. Gak pakai aturan. Jangan, nanti kasihan pengurus. Nah, balik lagi. Pertama rukun sholat adalah niat. Niat tempatnya di hati. Jadi kalau ada orang berucap musolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman, umpama makmum atau umpama imam adaan imaman lillahi ta'ala. Nah, nanti bedanya antara makmum dan imam beda kalau sholat fardu kecuali Jumat. Kalau imam tidak niat jadi imam, nggak ada masalah. Tidak diqayyidi imaman. Kalau makmum, wajib niat makmum. Sebab kalau nggak niat makmum, sholatnya nggak sah. Dia nggak ngerti. Kalau sendirian, berarti niatnya juga nggak niat ada lillahi ta'ala, nggak niat makmum. Tapi ini ngomongnya berjamaah, nggak niat makmum. Ya minimal nggak sah berjamaahnya. Tapi kalau imam, nggak perlu. Tapi dianjurkan tetap niat imam. Kecuali sholat Jumat. Harus niat imam. Kalau Jumat, nanti babnya lain. Ada orang, usholinya sampai 10 kali. Tapi hatinya nggak ada niat. Lam yabres. Nggak beres maksudnya. Lam yajlis. Ada lagi yang dari rumah udah niat sholat. Syafi'iyyan madhaban membimbing kita termasuk ulama-ulama madhab mayoritas jumhurul ulama mengatakan bahwa niat tempatnya di hati. Tempat niat di hati. Dan prakteknya niat ketika sholat nanti berikutnya. Yang penting niat tempatnya di hati. Walaupun usolinya 20 kali, hatinya nggak niat, nggak jadi. Loh kenapa pakai usoli? Itu sedang menggiring hati agar mengingat bahwa kita mau sholat. Maka ada ulama yang mengatakan melafadzkan niat hukumnya sunnah. Dianjurkan. Kalau nanya ke saya pakai nggak? Ya pakai saya. Tapi jangan mengharu biru. Apa mengharu biru? Jangan musik teman-teman yang nggak pakai usoli. Yang penting dia niat, sebab tempat niat di dalam hati. Gitu. Jangan. Nah kalau kita yang biasa pakai usoli, ya sudah terusin, nggak ada masalah. Saya dapat dari guru-guru yang pakai usoli. Itu usoli. Tapi pada saat mepet waktunya ya saya juga kadang nggak pakai usoli juga, ya sudah Allahu Akbar. Yang penting sudah menghadap kiblat. Jangan usoli Allahu Akbar masih menghadap timur bapaknya atau ya gagal. Sebab menghadap kiblat termasuk syarat sahnya sholat. Syarat. Makanya dalam usoli itu ada yang pakai mustaqbilal enggak, ada yang enggak, ada yang pakai. Sebab mustaqbilal kiblah itu syarat. Dari sejak belum masuk sholat sudah mustaqbilal kiblah. Tiba-tiba Allahu Akbar agak nyempong, ya nggak bisa. Nah, balik lagi. Pertama niat, tempat niat di dalam hati. Nah prakteknya,
Fa in kana fis sholatu fardhon wajabaniyatul fardhiyati wa qasdu fi'liha wa ta'yiluha min subhin aw dhuhrin masalan. Umpama keberadaan sholat tersebut, sholatnya sholat fardu, bisa subuh, bisa duhur, bisa isya, bisa asar, bisa maghrib, maka orang yang sholat wajib niat fardiyah. Ada di sini fardunya. Dan dia menyengaja sholat. Bukan niat senam, tapi niat sholat. Dan dia tentukan subuh duhurnya. Ini. Minimal 3 unsur. Qasdu, fardiyah, ta'yin. Allah. Di sini. Jangan pakai kalimat, susah. Tapi kalau sudah hati yang menguraikan, selesai cepat. Gak usah Allah. Waduh, panjang lebar. Itu bisa batal tuh. Sebab kalau lebih dari 7 alif, mad yang ada dalam lam jalalah, lafaz Allah, itu batal. Gara-gara pengen nyambungin. Aku niat sholat fardu sekian rakaat subuh, waduh panjang, ya batal. Gimana caranya? Sudah. Makanya nanti Imam Nawawi mengatakan yang penting menghadirkan hati ke sholat. Sholat duhur 4 rakaat, fardu kena Allah, gampang. Allah, kena semua sudah. Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar, sudah beres. Yakin aja, yakin sudah beres. Kalau ragu-ragu jadi was-was. Ada orang takbiratul ihram sampai 3 kali, sampai 4 kali, sampai 5 kali jorogin. Dia kena penyakit was-was itu. Kalau ditanya pasti jawabnya pengen khusyuk, belum dapat nyangkutin itu tadi qasdu, fardiyah, ta'yin, padahal 3 doang. Kalau di Kifayatul Ahyar kalau nggak salah itu sampai 5 itu. Di sini 3. Allah. Usul itu aku niat sholat. Maksudnya makanya kata-kata usul itu aku niat sholat ini. Fardu duhur fardunya. Duhur ta'yinnya. Jadi cukup. Allah. Jangan dibikin was-was. Setan seneng tuh. Oh, seneng banget setan. Makanya ketika sholat diajarin kita baca ta'awudz, baca qul a'udzu birabbin nas, guru-guru supaya jangan terhindar dari itu. Was-was. Allah. Subuh, duhur tentukan. Kita niat bukan niat senang. Kita juga sholatnya sholat fardu. Jangan begini, sholat fardu niatnya di sini sunnah, gagal. Atau begini, sholatnya subuh. Ngomongnya duhur. Sholli fardhu duhri. Tapi di sininya tahu. Usolli fardhu duhri. Tapi di sini subuh. 2 rakaat. Enggak apa-apa. Yang penting di sininya. Jangan sampai sholat subuh maghrib. Nah, ini karena gara-gara banyak utang kali, tagihan jatuh tempo, ngawur. Itu pentingnya berjamaah juga begitu, Pak. Di situ. Jadi niat bar kelar. Apa harus panjang? Allah. Enggak harus. Biasa seperti biasa. Allahu Akbar. Sebab di situ bahasanya menghadirkan. Bon. Au kanatis sholatu naflan dzata waqtin karoti batin. Au dzata sababin kal istisqa'i wajib qasdu fi'lihi wa ta'yinuhu la niyatun nafliyati. Kalau tadi sholat fardu, ingat ketika sholat fardu niatnya di sini harus hadir. Kata-kata bukan kata-kata, niat di sini tuh hadir, menyengaja fardu, ceritakan. Bentuk takyin, tentukan subuh kah, duhur kah. Jangan dibikin sulit, jangan. Udah bar, selesai. Jangan kosong. Allah, bakso, cendol,
mie ayam. Gagal. Kuncinya niat di situ masalahnya. Allah Akbar 17-an apa aja. Gagal. Di fikih menceritakan bahwa niat itu nanti tempatnya pas takbiratul ihram. Enggak boleh begitu. Udah kita niat sholat. Allah Akbar. Terus bagaimana kalau sholat sunnah? Aukanatis sholatu. Atau umpama keberadaan sholat tersebut naflan sholat sunnah. Yang sholatnya tadi data waktin yang memiliki waktu. Seperti karotibatin kayak qobliyah ba'diyah. Atau data sababin atau sholat yang memiliki sebab. Seperti kal istisqo'i koyo dene sholat istisqo. Sholat jaluk udan. Wajaba. Maka orang tersebut yang sholat, musolli, wajib qasdu fi'lihi, menyengaja mengerjakannya. Enggak lagi senang, tetap menyengaja. Sengaja sholat. Bukan iseng. Bukan tambah nganggur, bukan. Sengaja sholat. Terus tentukan. Sholat ini apa? Istisqa atau qobliyah. Tidak perlu wala niyatun nafliyati. Tidak harus mengucap kata-kata sunnah talil, nggak harus di situ. Tapi kalau ngucapin, cakep. Kalau tadi fardunya harus fardiyah, nyatakan fardunya. Kalau ini nggak harus. Usolli sunnatal maghribi qobliyatan. Ada begitu kan? Ada usolli qoblal maghribi. Ada yang begitu. Nanti redaksi niatnya terserah. Banyak guru kita yang nulis. Nah, itu kalau sholat sunnah. Pertama niat. Yang kedua, wasani, rukun sholat yang kedua, al-qiyamu ngadem. Al-qiyamu berdiri tegak. Jangan bungkuk berdirinya. Bagaimana kalau orangnya udah bungkuk? Ya, jangan dipaksain tegak. Malah sakit nanti. Tapi yang masih tegak jangan bungkuk. Supaya kelihatan khusyuk bungkuk. Jangan. Tegak aja tegak. Nanti matanya melihat ke tempat sujud kita. Nanti dianjurkan. Jangan celingak-celinguk begini, jangan. Jangan. Dadanya mantap ke kiblat. Wajahnya fokus. Matanya pandangannya. Nanti ada di tingkat kesunahan. Ada orang sholat. Ada bocah lari, lingung, ada kecoa lewat. Ada cicak, ada ayam, liatin. Batal enggak? Enggak. Tapi kemudian kalau itu diniatkan untuk main-main macem-macem, bukan sekedar batal, ya haram lah. Sholat tuh gak fokus begitu. Jangan iseng. Ya. Buset. Ini sholat apalagi nonton bola. Ya jangan, fokus. Demi kekhusyuan. Kalau ini batal. Begini nih. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, wajjahtu wajhi itu. Ulama memberikan penjelasan. Sadr. Bukan sekedar wajah, hati, dada di sini. Kalau saya ngomong gak batal, jangan kemudian disalahpahami. Kalau begitu boleh main-main. Nah itu bukan sekedar batal, tapi haram, itu dosa itu. Nah, namanya main-main dengan sholat gak boleh. Celingak-celinguk begitu. Kalau mata ya boleh laras lirik. Tapi ada sisi dianjurkan supaya menghadap ke tempat sujud. Balik lagi ke rukun sholat. Al-qiyamu berdiri. Itu pun ma'al qudrati, bersamaan dengan kesanggupan. Kalau nggak sanggup jangan. Ya Allah, sampai repot banget berdiri. Udah gitu pengen ikut jamaah. Pengen sempurna ikut berdiri. Makmum sudah ruku, ini belum bangun-bangun. Saking pengen berdiri jangan. Kalau sudah nggak sanggup duduk. Kalau sudah nggak sanggup banget duduk sudah. Sholat fardu nih. Kalau sholat sunnah, capek banget duduk. Seharian, umpamanya tarikan banyak. Waduh, yang grab banyak. Panas, capek.
Begitu ikut taraweh, lelah. Tapi tetap pengen ikut taraweh. Duduk. Tapi kalau yang model begitu, pahalanya jangan pengen sama yang berdiri. Beda sama sholat fardu. Kalau sholat fardu, sudah nggak sanggup banget, duduk. Jangan khawatir, pahalanya sama yang berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, capek nih, lelah. Duduk. Buset, 20 rakaat tarawih, duduk semuanya. Pengen sama yang berdiri ya janganlah. Kalau yang model begitu, karena duduknya lelah. Sholat sunnah monggo, tapi ya jangan mentang-mentang monggo terus iseng, ayo sebaris di belakang kompak duduk semua yuk. Wah, namanya nggak beres itu. Jangan begitu. Jadi bedakan kedudukan posisi hukum sholatnya di situ. Jadi fardu dan sunnah beda. Di sini mah gak diceritain di sini. Di Kifayatul Ahyar ada. Terus sekarang bagaimana kalau orang tersebut sudah tidak mampu berdiri? Fa'in ajaza, kalau musolli, orang yang sholat ternyata sudah gak mampu anil qiyami untuk berdiri, maka sholatnya qa'ada. Monggo duduk. Bagaimana duduknya? Kaifa sa'a halebun, kaya opo kerso sapa wong. Terserah maunya duduk seperti apa. Sila monggo. Selonjor silahkan. Duduk seenaknya sholat. Tapi di sini dikatakan wa qu'uduhu muftarisan afdalu. Duduk yang modelnya iftiros itu paling utama. Duduk iftiros itu duduk pada saat kita tahiyat awal. Iftiros. Yang satu kaki kiri buat mohon maaf, tatakan bokong. Yang kanan nendang. Itu namanya iftiros. Itu duduk yang paling utama dalam sholat. Umpama kita sudah nggak sanggup lagi berdiri. Duduknya begitu. Tapi nanti pas tahiyat akhir ganti. Tawarruk. Jangan iftiros terus. Coba Kang Andi contohin iftiros. No, contoh. Ya kayak tahiyat awal. Nah, jadi sing kencang lempeng kayak gitu kan. Nah, sing tengennya nendang. Itu iftiros, Pak. Jadi kalau Bapak sudah gak sanggup berdiri, saya pengennya duduk. Duduk yang model gimana? Yang paling utama seperti itu. Saya pengennya selonjor, gak bisa duduk begitu, silahkan. Bong kakinya sudah masalah, kalau ditekukin linu, sudah selonjor saja. Sholat kok selonjor, ya sudah bisanya begitu. Sila, monggo. Tapi kalau pengen pilih yang paling utama, seperti itu. Nah, bon. Terus rukun yang ketiga, sisa dengan Kang Pak RT ingetin nih ya, baru sampai ketiga nih. Rukun sholat. Semuanya ada 18. Mudah-mudahan sampai lebaran tahun depan. Ya kebut bisa kebut Pak. Timbang 18 kecil. Cuma kan nanti nggak bisa tektoknya nanti. Terus rukun sholat yang ketiga takbiratul ihram. Fayata'ayyanu 'alal qadiri bin nutqi biha ayyaqula Allahu akbar. Fayata'ayyanu sareh ning kados menika maka dadi tertentu 'alal qadiri ngatasé wong kang kuasa bin nutqi kalawan ngucap biha kalawan takbiratul ihram ayyaqul ingin to ngucap sapa musolli Allahu akbar. Harus wajib, nggak boleh diganti. Takbiratul ihram lafadznya Allahu akbar. Jangan Allahu akbar, batal. Jangan Allahu akbar, batal. Allahu akbar, batal. Di sini enggak dijelasin. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya saya bawa kitab Kasifatus saja bahwa dalam takbiratul ihram ada rukunnya. Ada syarat-syarat, ada rukunnya. Jadi kalau ada orang Allahu batal. Saking pengen khusyuknya hamzahnya dipanjangin. Ada lagi Allahu akbar. Allahu akbar. Umpama batal. Dia mah belum ngerti. Taunya cuma begitu. Jangan ngomong batal, nanti enggak sholat lagi.
Bisanya begitu. Ajakin ngobrol berdua, jangan disalahin di depan. Nanti yang tadinya pengen berjamaah malah ajak ngobrol, terus ajarin yang benar. Balik lagi, ucapan takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar. Fala yasihu ar-Rahmanu Akbar. Mentang-mentang Ar-Rahman itu Asmaul Husna, ganti kata-kata Allahnya pakai Ar-Rahman. Ar-Rahmanu Akbar. Tidak sah. Atau yang lainnya, Asmaul Husna dipakai Ar-Rahimu Akbar. Jangan. Tetap pakai lafzul jalalah Allahu Akbar. Wala yasihu fiha taqdimul khabari 'ala al-mubtada'i. Iseng Kang Andi mendahulukan khabar, membelakangkan mubtada. Umpamanya wala yasihu taqdimul khabari 'ala mubtada. Allahu Akbar, kata tukang ngaji, itu tarkibnya jumlah ismiyah mubtada khobar. Khobarnya didahulukan. Akbaru Allah. Iseng. Gak sah. Bisa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih data bainina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.